9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beribadah secara online juga dimanapun saudara berada. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Yang percaya Tuhan Yesus sangat baik, boleh angkat tangan. Mari kita bangkit berdiri, karena sebab Tuhan Yesus sangat baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
sore yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, sebab Engkau baik, anugerah-Mu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti akan firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Allah yang kudus, Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Saat ini Tuhan, hati dan pikiran kami hanya tertuju padamu. Engkau Allah yang kudus. Mari dengan segenap hati kita katakan, Engkau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari segenap hati kita katakan, Engkau Allah yang kudus. Allah yang kudus, Ya benar Tuhan, Allah Engkau Allah yang kudus. kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah Tuhan. Yesus, Nama-Mu kami sanjung, kami puja, dan kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang kudus.
terus memuji Tuhan. Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima sembah pujian kami. Yesus, Engkau sungguh baik. Kita percaya Roh Tuhan ada di sini, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, jamah kami, lawat kami Tuhan, sehingga apapun beban permasalahan hidup kami Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu. Sehingga saat kami pulang nanti, kami tidak akan sama lagi, karena kami membawa kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun hidup kami. Yesus, Engkau sungguh baik. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. oh Tuhan, terima kasih. Nama-Mu indah, Tuhan, indah dalam hidup kami. Yesus, Inilah cinta kami Tuhan. selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Karena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Yesus, Ini pujian penyembahan kami Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu Oh Yesus, memuji-Mu, mari dengan segenap hati menyembah-Mu, kita katakan, Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak menerima pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu,
kasih Tuhan, Engkau melihat hati kami, bahwa kami datang ke hadirat-Mu hanya untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih, saya mohon Ibu Desi untuk memimpin doa persembahan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara online, bisa mengirimkan ke rekening yang sudah tertera di layar monitor saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami nikmati, kekuatan sukacita yang terus mengalir dalam kehidupan kami, hingga malam hari ini Bapa, kami boleh berkumpul untuk berdoa, semua karena kebaikan-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat anugerah keselamatan yang telah Kau berikan buat kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Bapa, di pertengahan ibadah ini kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan kami untuk program-program gereja kami. Kiranya boleh memuliakan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sempat memberi maupun belum Tuhan. Kiranya lain waktu mereka boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan. Dan kiranya persembahan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu.
Kami hanya ingin menyenangkan-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, karena Engkau tahu kami hanya ingin menyenangkan-Mu. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Hidup ini tidak selalu hitam dan putih. Seringkali kita rasakan kelabu dalam hidup kita, situasi yang tidak mudah. Terkadang membuat kita untuk memilih iman atau nyaman. Tetapi sebagai orang percaya, tentunya kita tinggal dalam iman bersama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus, jamah kami, penuhi kami dengan roh suci-Mu. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami menjalani hari-hari kami. Firman-Mu Tuhan, yang akan kami pegang erat, dan kami hidup hanya dengan melakukan firman. Oh Tuhan, penuhi hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupku Tuhan. penuhi kami sekarang Tuhan, urapi kami sekarang Tuhan, lawat kami Tuhan sekarang. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang kami Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, jamaah. merindukan jamaah Roh Suci. Oh haleluya. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke surga-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi kami sekarang Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan. Haleluya Yesus, Penuhi kami Yesus. Lawat kami Yesus. Kami membuka hati hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu,
Bapa, penuhi kami dengan roh-Mu. Karena hanya dengan demikian kami dapat memilih apa yang Engkau mau. Kami sering Tuhan lebih memilih apa yang kami suka. Meskipun apa yang kami suka sesungguhnya adalah bukan kehendak-Mu. Biarlah pada malam hari ini ketika kami berada di hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama, kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami semuanya. Engkau sudah memperkatakan peraturan-peraturan, perintah-perintah yang harus kami taati. Dan semua Engkau berikan kepada kami, nyatakan kepada kami adalah untuk kebaikan kami. Baik secara pribadi maupun ketika kami bersama keluarga ataupun bersama orang lain. Biarlah malam hari ini Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kami melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa semakin bertambah hari kondisi kita semakin dipulihkan. Sebagaimana tema HUT Kemerdekaan RI ke-77, pulih semakin cepat, bangkit semakin kuat. Gereja kita juga mestinya harus dipulihkan. Kalau dulu saya mengenal GBI Duta Ilahi, banyak pendoa-pendoa, setiap kali doa Rabu banyak yang hadir hampir seperti ibadah minggu. Dan saya bersyukur pada hari ini kalau saya melihat mulai banyak jemaat yang sudah dipulihkan, baik dari rasa takut, baik dari perasaan-perasaan yang kurang mendukung, mensupport untuk datang berdoa atau pre-worship. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul memilih untuk mengasihi. Kalau kita ditanya pilih dibenci apa dikasihi, tentu semua akan berkata tentu pilih dikasih toh Pak. Tapi apa yang akan menjadi sikap kita kalau kita sedang berurusan dengan orang-orang yang dalam bahasa Jawa itu bencekno, yang mungkin menipu kita lah, yang mengkhianati kita, yang menyakiti hati kita, pernah merugikan kita, pernah memfitnah kita. Pertanyaannya, apakah mengasihi itu masih menjadi pilihan kita untuk menyikapi orang yang semacam itu? Apakah bukan kebencian ya yang justru menjadi pilihan kita dalam menyikapi orang-orang yang seperti itu? Nah saudara, satu hal yang mesti kita ingat bahwa hati yang membenci itu dicondongkan pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika seseorang membenci saudaranya, membenci keluarganya atau membenci siapapun, maka hatinya dicondongkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang dibencinya. Begitu juga dengan kita. Jadi saudara yang dikasihi, yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi kalau kita menginginkan kita itu dikasihi, kita mestinya juga harus mengasihi. Pada saat kita berbuat satu kesalahan, tentunya kita ingin orang memaafkan kita, orang bisa mengexcuse kita. Tapi ketika orang bersalah kepada kita, apakah kita juga bisa melakukan hal yang seperti kita harapkan? Memaafkan mereka, memaklumi mereka, mengampuni mereka, tetap berbuat baik kepada mereka. Apa yang kita tabur, itu kita tuai juga. Nah saudara yang kasih Tuhan,
kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita orang yang juga ingin diperlakukan baik oleh setiap orang, kita memang harus memilih untuk mengasihi daripada membenci. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita harapkan ketika kita mengasihi orang, memilih untuk mengasihi orang yang pernah bermasalah dengan kita, yang pernah merugikan kita, berbuat jahat kepada kita. Apa yang dapat kita harapkan dari perbuatan kasih kita kepada mereka? Ada orang yang berpikiran percuma orang seperti itu dimaafkan, percuma orang seperti itu kok dikasihi. Nah saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini di dalam kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 2-8. Sebenarnya cukup panjang bacaan dari kitab 1 Samuel 24 yang menjadi nats khotbah saya atau renungan saya pada sore hari ini, ayat 2-23. Tapi kita tahu kalau dalam perjanjian lama itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Jadi tidak semua dibaca, hanya nanti beberapa bagian saja. Dan untuk yang pertama mari kita perhatikan 1 Samuel 24 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Dikatakan demikian, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung Batu Kambing Hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara, apa yang kita baca dari sepenggal kisah ini tadi mengingatkan kita akan apa yang pernah dialami Daud. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Daud selesai atau belum lama mengalahkan Goliat. Dan Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan Saul sudah ditolak Tuhan. Dan Tuhan sudah tidak berkenan lagi kalau Saul diperpanjang kedudukannya sebagai raja Israel. Nah saudara, terjadi permusuhan antara Saul dengan Daud. Bahkan permusuhan itu sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Karena apa? Satu sama lain bisa akan saling membunuh. Kalau tidak Saul yang membunuh Daud, begitulah juga Daud yang akan membunuh Saul. Nah saudara, mengapa Saul sampai begitu membenci Daud? Apa salah Daud? Dalam cerita tadi,
Setelah perang melawan orang Filistin, Saul kembali fokus kepada Daud untuk dicari, untuk ditangkap, bahkan kalau perlu dibunuh. Ya, karena sudah beberapa kali Saul itu mencoba membunuh Daud dengan tombak, tapi selalu meleset. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa penyebabnya sampai Saul begitu benci kepada Daud? Dalam 1 Samuel 18, saudara, kita dapat informasi ini rupanya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, ya, Goliat, ya, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu puluhan ribu, ya, berpuluh-puluh ribu. Tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara, ini yang menjadi latar belakang kenapa Saul begitu benci kepada Daud. Intinya saudara, karena iri hati. Saul merasa iri, kenapa respon atau penilaian rakyatnya kepada dia dan kepada Daud berbeda. Bahkan dia diposisikan jauh lebih rendah daripada Daud. Daud dikatakan telah membunuh musuh itu berlaksa-laksa. Sedangkan dirinya sebagai raja yang lebih berpengalaman, lebih senior, hanya diperhitungkan beribu-ribu saja. Ini membuat kuping Saul itu gatel. Setiap kali mendengar atau memikirkan apa yang dikatakan oleh rakyat yang memuja Daud. Membuat hati Saul itu jadi panas. Jadi ada iri hati. Kenapa seperti itu? Nah saudaraku, yang namanya iri hati itu bahaya. Ternyata bisa berpotensi membuat orang itu membenci orang yang membuatnya iri hati. Hati-hati. Nah saudaraku, orang yang iri hati itu, sikap iri hatinya itu bisa membahayakan dirinya sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain, ya. Seringkali orang yang iri hati itu lalu menjadi gelisah. Seringkali gelisah, resah. Terutama kalau melihat orang yang membuatnya iri hati itu bahagia. Paling dia itu tidak suka. Dia jadi kehilangan bahagia ketika melihat orang yang dibencinya itu kok bahagia, itu paling jengkel dia. Lalu saudara, orang yang iri hati itu selalu berprasangka, terutama kepada orang yang membuatnya iri hati. Dia selalu berprasangka buruk, ya. Seperti kasus yang dialami Daud ini, ya, nanti kita akan membaca bahwa oleh karena orang-orang terdekat Saul itu tahu bahwa Saul itu iri hati kepada Daud, tidak suka pada Daud, malah digosok, ya, malah diberi gosip, malah diberikan fitnahan kepada Saul tentang Daud. Akhirnya tambah menjadi perasaan jengkelnya, perasaan bencinya, bahwa seolah-olah Daud itu memang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Saul,
untuk akhirnya menyingkirkan Saul dan akhirnya supaya Daud itu diangkat menjadi raja. Ya, dia menjadi orang yang berprasangka buruk dan mudah termakan isu ataupun fitnah. Betapa banyak orang membenci saudaranya, membenci temannya, membenci sesama anak Tuhan karena ada iri hati lalu kemudian berprasangka buruk ya. Jadi kalau di hati kita ada prasangka buruk, kita harus kritisi. Kenapa ya aku kok punya perasaan seperti ini? Setiap kali melihat orang itu kok selalu perasaanku jelek tentang orang itu. Apa yang dia lakukan sekalipun baik kok saya selalu memikirkannya itu dia itu pasti ada tujuan yang jelek. Ya. Nah, saudaraku, orang yang iri hati juga bisa bahagia, tapi bahagianya itu justru kalau melihat orang yang membuat iri hati itu akan celaka, sengsara, itu malah dia bahagia. Jadi karena itu Saul yang iri hati ini ingin mencelakai Daud. Karena kalau Daud berhasil dicelakai, syukur bisa dibunuh, itu membahagiakan dia. Karena dia merasa tidak ada lagi saingan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti, dicemburoni, atau ya yang mungkin nantinya akan mendapat kedudukan lebih dari dia, ataupun menggeser kedudukannya. Jadi begitu saudara. Jadi penting memang buat setiap kita yang adalah orang-orang takut akan Tuhan, yang ingin memberikan yang terbaik buat orang lain, bersikap baik pada orang lain, bersikap mengasihi orang lain, menjaga hati. Jangan sampai hati kita ini kemudian muncul perasaan iri hati, seperti apa yang terjadi pada Saul pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam kisah tadi bahwa Daud akhirnya harus membuat satu tindakan kalau ada kesempatan. Saudaraku, apa yang dilakukan Daud selanjutnya itu juga penting. Sebenarnya Saul juga begitu. Persoalan Saul dengan Daud itu harus segera diselesaikan. Sebab apa? Kalau tidak, tadi kita membaca orang-orang yang di belakang Saul itu 3.000 orang. 3.000 itu bukan sembarang orang. Itu dipilih dari rakyat yang terbaik. Katakanlah itu tentara, itu Kopassus mungkin ya. Pak Komando Pasukan Khusus ya gitu. Tapi di belakang Daud itu apa ya? Tidak ada. Ada 600 orang, kalah banyak. Jadi persoalan saling membenci atau kebencian Saul kepada Daud ini melibatkan 3.600 orang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi memang jangan disepelekan ya, yang namanya kebencian. Itu kadang-kadang memang hanya kita dengan orang yang kita benci. Tapi faktanya bisa lebih dari itu. Kita mencari orang-orang yang mendukung kita ya. Dia juga mencari orang-orang yang mendukung dia karena dia tahu bahwa kita membenci dia atau sebaliknya dia membenci kita. Akhirnya yang terlibat itu bisa lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Contoh kasus yang terakhir ini kita lihat di televisi, kasusnya Bapak polisi menembak polisi itu sudah melibatkan berapa orang itu, korbannya berapa. Tidak hanya korbannya itu bukan hanya dari pihak Brigadir J saja, tapi juga ada rekan-rekan polisi lainnya juga terseret, diperiksa sampai 85, sampai yang ditetapkan itu 35 dan mungkin masih tambah lagi dan seterusnya, saudara-saudara. Jadi kebencian itu bisa menyeret orang lain yang tidak ada urusannya, yang mungkin tidak tahu apa-apa, yang tidak bersalah jadi masuk di dalamnya dan harus menanggung akibatnya. Nah saudaraku, memang harus segera dibereskan kalau muncul kebencian. Saya tidak tahu pada hari ini apakah ada di antara kita yang membenci seseorang. Tapi malam hari ini kalau kita mau taat firman Tuhan, taat aturan Tuhan, harus membereskan segera. Ya. 3.000 orang yang menyertai Saul itu tentunya memiliki keluarga, juga
pastilah mengharapkan masa depannya baik. Begitu juga 600 orang yang menyertai Daud yang Soro diajak gerilya, ya belusuan hutan-hutan atau kemana, itu juga punya keluarga. Pasti mereka juga butuh masa depan yang baik. Nah saudara, bagi Daud hanya ada 2 pilihan untuk menyelesaikan itu perkaranya. Pertama, membunuh Saul selagi ada kesempatan, supaya orang yang membenci dia mati, sudah beres ya. Atau yang kedua, dia berbicara baik-baik kepada Saul dengan kerendahan hati dan dalam spirit kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang datang kepada Daud yang kita baca tadi apa? Kesempatan yang sebenarnya dia bisa melakukan sebagaimana saran dari pengikut-pengikutnya untuk segera membereskan Saul. Waktu itu saudara, Saul tidak tahu, diberi kabar bahwa Daud ada di En-Gedi, lalu dia coba menyisir gua-gua, barangkali Daud bersembunyi di situ. Ternyata dia betul sebenarnya menemukan gua di mana Daud itu ada di situ. Dan waktu itu Saul dikatakan masuk gua untuk membuang hajat. Nah, ini tafsirannya macam-macam ya. Waktu pertama saya membaca ini membuang hajat, saya kira beol, saya kira BAB ya. Tapi ternyata itu dari kata aslinya itu menutup kaki. Istilahnya itu bisa berarti istirahat, bisa berarti itu tidur di situ ya, tidur-tiduran di situ. Nah, saat itu terjadi saudara, Daud ada kesempatan ya. Bahkan orang-orang yang mengikuti dia itu berkata bahwa inilah saatnya bahwa Allah menyerahkan musuh ke tanganmu. Ayo Daud, sikat. Ayo Daud, bereskan supaya persoalan segera selesai. Tentu orang yang mengikuti Daud pun juga tidak mau berlama-lama untuk menderita, diajak ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Bahkan nanti suatu saat ketangkep harus perang, mereka juga akhirnya mati. Ya maunya cepat dan beres, ini kesempatan. Tapi saudara, apa yang kita baca? Daud tidak mau menggunakan kesempatan yang ada itu untuk membunuh musuhnya. Apa yang dia lakukan adalah dia lebih memilih untuk kemudian bertemu dengan Saul ya. Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam ayat yang mulai ayat 9 ya. 1 sampai 24 ayat 9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut. Nah, kita perhatikan saudara, dia berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Dengan kata lain, kenapa engkau mendengarkan fitnahan, isu, gosip yang mengatakan bahwa aku mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku. Dia menyebut Saul itu sebagai ayahnya. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dengan kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih
daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalas aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Nah, saudaraku yang dikasihi, kita membaca di sini Daud tidak mau menggunakan kesempatan yang ada untuk membunuh. Dia tidak mau memilih kesempatan yang ada untuk berbuat jahat, mengekspresikan kebenciannya dengan berbuat yang tidak baik kepada orang yang memusuhi dia. Tapi sebaliknya, dia ingin berdialog, berbicara baik-baik dengan sikap hormat dan bukti kasih. Ya, ini satu hal yang penting. Dia tunjukkan kain yang dia potong dari Saul untuk membuktikan bahwa sebenarnya kalau dia mau, dia bisa membunuh Saul. Tapi dia tidak mau. Dia tunjukkan. Lalu Saul mencek bagian jubahnya yang terpotong, ternyata betul. Nah, saudara yang dikasih, apa yang melatar belakangi kenapa Daud memilih untuk berbuat seperti itu daripada membunuh Saul? Saudara, yang pertama, Daud adalah seorang yang taat firman Tuhan. Dia taat pada aturan-aturan, perintah-perintah yang sudah Tuhan ajarkan melalui nabi-nabi, melalui Nabi Musa, ya, melalui hamba-hamba Allah sebelumnya. Tentunya dia juga pernah mendengar, pernah membaca di dalam Imamat 19 ayat 18, karena pada zaman Musa, zaman nenek moyang Daud itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, pernah Tuhan itu memberi perintah kepada umat Israel dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Perintah itu bukan muncul saat Tuhan Yesus datang ke dunia, tapi sudah jauh sebelumnya. Sebelum Daud ada, pada waktu Nabi Musa dulu, ini sudah diberikan, diajarkan, aturan ini sudah disampaikan bahwa setiap umatnya harus saling mengasihi, jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang masih dendam, mari kita buang perasaan dendam itu, ganti dengan perasaan kasih. Dalam Keluaran 23 ayat 4 dan 5 juga diajarkan begitu, saudara, oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Keluaran 23 ayat 4 dan 5, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya, haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ya, kalau ada orang yang memusuhi kamu, firman Tuhan ingatkan, lalu keledainya itu dikatakan di sini sesat, kamu harus mengembalikan binatang itu. Bukan malah diblusukke, digusah, genjegur jurang, ya ndak gitu. Atau sebaliknya, ketika bebannya berat malah ditambahi watu, ya. Batu biar tambah klenger gitu ya. Ndak begitu. Justru harus ditolong, dibongkar muatannya, ya. Sekalipun tahu bahwa itu adalah keledai, binatang ternak punyaan musuh, ya. Itu sudah diajarkan sejak dulu. Dan saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Daud mendapat pengajaran itu juga turun menurun dari orang tuanya, dari nenek moyangnya, dari nabi-nabi yang ada pada waktu itu, termasuk dari Samuel, saudara. Nah, saudaraku, yang kedua, Daud tidak mau mencelakai Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan untuk menjadi raja, dan pada waktu itu memang masih berkedudukan sebagai raja. Jadi dia tidak mau melengsarkan
melengsarkan Saul, ya kalau bukan Tuhan yang melengsarkan. Ya kita tahu kisahnya, bahkan ketika Saul akhirnya dibunuh salah satu pengikut Daud, lalu justru Daud murka, ya karena tahu bahwa orang itu membunuh Saul, akhirnya orang itu pun dibunuhnya, ya dihukum oleh Daud. Nah saudaraku, tapi juga kita membaca bahwa Saul memusuhi Daud karena fitnah, akhirnya dia menjelaskan, ya. Dan di sini kita membaca bahwa Daud bisa mengasihi Saul karena Saul tahu kebenciannya kepada dia bertambah-tambah itu juga karena ada faktor pengaruh hasutan dari orang-orang yang tidak menyukai dia. Seorang pemimpin tidak mungkin disukai oleh semua orang, ya. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang disukai semua orang itu tidak mungkin, ya. Karena pasti ada yang suka, pasti ada juga yang tidak suka kepada kita. Jadi ya kita tampil apa adanya, yang penting pokoknya kita adalah berlaku benar di hadapan Tuhan. Begitu juga saudaraku, bahwa keberadaan Daud waktu itu mulai populer, ada yang suka tapi juga banyak yang tidak suka, saudara. Dan salah satu yang terhasut itu adalah Saul. Nah saudaraku, demikian juga dia berbuat kasih karena kasih yang dia lakukan itu menunjukkan kualitas dirinya. Siapa dirinya? Kalau orang yang jahat, tadi dikatakan bahwa bahwa dari orang fasik timbul kefasikan. Dia tidak mau dari dalam dirinya itu timbul kefasikan, karena dia tidak mengidentifikasi diri sebagai orang fasik. Dia tidak mau oleh gara-gara perbuatannya yang membenci, yang membunuh, lalu orang mencap dia orang fasik, orang jahat. Ya, dia tidak mau itu terjadi. Itulah sebabnya dia lebih memilih mengasihi daripada membunuh ataupun membenci. Nah saudara dikasih Tuhan, dampak dari kasih Daud kepada Saul itu luar biasa. Kalau saudara membaca dalam ayat selanjutnya saudaraku, dalam 1 Samuel 24 ayat 17-21, dikatakan setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Ya, Saul menangis. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepada aku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya merasakan dilepaskannya, dia berjalan dengan. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Luar biasa saudara. Ini yang mungkin tidak pernah dipikirkan Daud, tidak pernah dipikirkan 600 pengikut Daud, bahwa kalau Daud lebih memilih mengasihi, lebih memilih menyatakan kasihnya kepada Saul, Tuhan menjamah hati Saul. Ada satu perubahan. Yang tadinya ingin membunuh Daud, menangis saudara, menangis terharu, bahkan akhirnya dia memperkatakan perkataan yang positif kepada Daud, bahwa dia ya sesungguhnya nanti akan menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh di dalam tanganmu. Dia berkata begitu. Jadi dia mulai membuka hati, mulai ikhlas, dia mulai menguburkan perasaan iri hatinya karena dia melihat kebaikan Daud yang dia nyatakan kepada dirinya. Saudaraku, bagaimana kalau Daud tidak mengasihi Saul, malah membunuh Saul? Apakah dia akan mendapatkan doa atau perkataan profetik atau perkataan yang positif seperti itu? Bisa jadi terjadi perang saudara. Bisa jadi saat itu juga mungkin Israel pecah.
ada yang kelompok Daud, mungkin ada yang kelompok Saul yang kemudian nanti mengangkat pemimpin siapa begitu ya. Dan akhirnya pasti keadaannya tidak ada damai sejahtera. Nah jadi saudaraku yang dikasihi, seseorang kalau ingin dikasih, ingin mendapat dukungan, ingin diberkati, ingin mendapat berkat, jangan ragu-ragu, jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, untuk berbuat kasih. Kita harus memilih berbuat kasih daripada mengobarkan kebencian, daripada melakukan kebencian, daripada melakukan yang jahat kepada orang yang membenci kita ataupun sebaliknya yang telah merugikan kita. Karena hal itu justru tidak akan mendatangkan berkat buat kita. The golden rule mengingatkan kita, Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Mari bertindak aktif untuk mengasihi. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yang kita lakukan kepada semua orang. Orang yang baik kepada kita ataupun orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan kisah Daud dan Saul, bagaimana kita harus belajar mengasihi, bahkan seperti Saul ya, orang yang berusaha membunuh, menyakiti, tapi tetap Daud memilih untuk mengasihi. Ayo kita akan menyimak pokok-pokok doa. Ada di dalam pokok-pokok doa ya, yang perlu saya tekankan ya, gereja-gereja Tuhan di Indonesia supaya saat ini memang sedang terpuruk karena yang bermasalah kisaran sambu orang Kristen semua ya. Walaupun orang Kristen tanpa pertobatan, saya yakin ya. Saya pernah bahas di khotbah pagi ya, biasanya pendeta-pendeta ketemu itu tanya, ini beribadah gerejamu enggak. Kapolres beribadah, walaupun Kristen biasanya jarang beribadah karena saking sibuk. Ya, kita doakan supaya justru di dalam ini ada titik balik. Untungnya ada anak-anak Tuhan, pengacaranya yang baik, Kamarudin Simanjuntak, ya, itu pengacara yang Injili, sangat bagus ya. Lalu berdoa untuk gereja di Ukraina, ada 400-an gereja yang hilang karena jemaatnya habis, gedungnya kena bom. Gereja sendiri di Ukraina, gereja baptis itu ada 2.200-an. 2.200-an. Jadi jangan anggap gereja baptis itu kecil ya, kecil di sini, tapi di negara-negara lain sangat besar. Lalu yang berusaha mengubah sistem menjadi syariah negara kita ya, kita doakan, berdoa bagi keuangan gereja kita ya, supaya dapat membayar semua tanggung jawabnya. Kita doakan, doa diri saudara sendiri supaya dipakai Tuhan. Berdoa untuk panitia retreat, berdoa untuk pengadaan rumah pendeta yang sampai saat ini terkumpul minggu lalu ya, itu berapa, 37 juta kalau tidak salah, saya lupa. Ya 37 atau 38 itu kurang sekian puluh juta untuk DP. Lalu untuk Mbak Mariati, Bu Mariati kita doakan karena TB, tuberkulose tapi di getah beningnya, kita doakan. Baik saudara-saudara, kita akan nyanyikan lagu yang pertama, Yesus ku cinta kau, kunci G. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji, aku kan memujimu,
baik di dalam suka dan duka. Kita berdiri bersama-sama. Yesus, ku cinta Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya, terima pujian, sebab Kau layak, terima puji. Haleluya, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Haleluya, Yesus, sebab Engkau yang layak, kami sembah ya Yesus, terima pujian. Haleluya, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Silakan duduk. Sembah Dia beberapa menit, beberapa saat. Bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, keluarga kita hingga malam hari ini. Marilah Roh Kudus Engkau menolong kami berdoa saat ini. Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, kasus Sambo. Tapi di sana juga anak-anak Tuhan, para pengacara yang Kristen, ada Kamarudin Simanjuntak dan timnya, yang adalah anak-anak Tuhan. Biarlah ini dipakai untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Berdoa juga untuk gereja-gereja baptis di Ukraina. Ada 400-an gereja baptis yang hilang karena kena jemaatnya mengungsi dan bangunannya kena bom dan sebagainya. Masih ada ribuan gereja baptis di sana. Berdoa supaya Tuhan memakai gereja-gereja baptis di sana untuk menjadi alat perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Berdoa bagi negara kita supaya dalam perlindungan Tuhan dari gerakan bawah tanah yang ingin mengganti dasar negara kita, sistem negara kita menjadi negara agamis, agama-agama tertentu. Kita doakan supaya Tuhan melindungi dan orang-orang yang semacam ini dapat segera diringkus, disingkirkan dari posisi-posisi kunci di negara kita. Kami mau menyembah-Mu, Yehova Allah kami. Roh Kudus, kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau menghadirkan kemuliaan Allah Bapa, menghadirkan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah saat ini ya Yesus, muliakanlah Tuhan kami Yesus Kristus, muliakanlah Yehova. Biarlah melalui pujian kami, nama Allah Tritunggal dipermuliakan. Bapa di surga, ku puji nama-Mu, haleluya. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku muliakan, ku muliakan Kau. Bapa di surga, Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Yesus Kristus, Yesus Kristus, ajaib kasih-Mu. Yesus Kristus, ajaib kasih-Mu. Kami memuji Engkau ya Yesus atas kasih-Mu. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Yesus. Yesus Kristus, ajaib kasih-Mu. Rohul Kudus, Rohul Kudus, Maha mulia, Maha mulia Engkau, haleluya. Rohul Kudus, Maha mulia Engkau. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau. Rohul Kudus, Rohul Kudus, Maha mulia Engkau. Segala hormat bagi-Mu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan doa kita karena Allah bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Allah hadir di tengah-tengah kita, saudara, dan kita berdoa untuk keuangan gereja kita supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keuangan gereja.
berdoa untuk panitia retreat yang sedang bekerja dan waktu semakin dekat dengan hari pelaksanaan. Kita doakan supaya acara dan dana semuanya dapat berjalan dengan baik. Berdoa untuk panitia pengadaan rumah pendeta yang sampai hari ini masih terus berupaya mencapai target 100 juta untuk DP, saudara-saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati, membukakan pintu-pintu berkat. Berdoa untuk Ibu Mariati yang sakit TB, tuber getah bening. Ya, kita doakan supaya segala virus yang ada di dalam tubuhnya dihancurkan, penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya dihancurkan, dan seluruh organ kembali diberkati, kuasa Tuhan mengalir dalam tubuhnya. Terakhir berdoa untuk kebutuhan masing-masing. Kita akan membuka Mazmur 23, saya akan menutup dengan membaca Mazmur 23. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama mulai 1b. Setiap kata iya Tuhan, yang kita ganti engkau. Kalau ada kata engkau Tuhan, biar tetap engkau. Setiap kata iya kita ganti kata engkau, karena itu yang dimaksud adalah Tuhan. Mazmur 23 ayat 1b. Sudah ya, 1, 2, 3. Tuhan, engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kemuliaan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami, dan kami tahu kemurahan-Mu akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan di dalam kekekalan nanti kami akan diam bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu, penyertaan-Mu, segala pergumulan doa-doa kami. Tuhan tidak membiarkan kami. Kami tahu ya Yehova Allah kami, Engkau mendengarkan seruan kami, doa kami, penyembahan kami. Dan kami menyerahkan kami sebentar lagi akan pulang beristirahat. Biarlah istirahat malam hari ini menjadi istirahat yang penuh rahmat, penuh berkat. Karena Tuhan memulihkan kekuatan kami, menyiapkan kami untuk aktivitas hari esok. Kami diberkati pikiran kami, tenaga kami, segala yang dikerjakan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah saudara mengarahkan hati saudara kepada Allah Tritunggal. Terimalah berkat Tuhan dengan iman saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup saudara. Mulai dari sekarang ini, malam hari ini dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara terus dipelihara oleh rahmat dan kasih-Nya yang hebat. Marilah Yehova limpahkanlah rahmat kekuatan-Mu atas kami, karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Kita katakan amin. Amin. Selamat jalan. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku, ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, ku bersujud.